Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di sesi video pembelajaran Aljabar Linier Fundamental. Saya Novera Istiqomah dari Program Studi Ilmu Komputer Universitas Gadjah Mada. Pada video ini, kita akan membahas salah satu algoritma paling mendasar dan penting dalam matematika komputasi, yaitu Gaussian Elimination atau dalam bahasa Indonesia disebut eliminasi Gauss. Dalam waktu kurang lebih 10 menit, kita akan menguasai cara menyelesaikan sistem persamaan linear AX sama dengan B secara sistematis, mulai dari membentuk matriks augmented, melakukan eliminasi baris, hingga memahami faktorisasi elegan A sama dengan L kali U. Sebelum masuk ke detail, mari kita lihat peta materi hari ini. Ada 4 topik besar yang akan kita pelajari. Topik pertama adalah pengantar eliminasi Gaussian. Kita akan memahami mengapa metode ini penting dan bagaimana menyusun matriks augmented. Topik kedua, kita akan mempraktekkan forward elimination dan back substitution secara langkah demi langkah dengan contoh konkret. Untuk topik ketiga, kita akan melihat bahwa setiap operasi baris sebenarnya adalah perkalian matriks. Inilah matriks eliminasi dan inversnya. Dan di topik keempat, yaitu kita akan menemukan faktorisasi A sama dengan LU yang menjadi fondasi komputasi numerik modern. Bayangkan kita diberikan N buah persamaan dengan N variabel yang tidak diketahui. Dalam bentuk matriks, ini kita tulis sebagai A dikali X sama dengan B, di mana A adalah matriks koefisien berukuran N dikali N. X adalah vektor variabel yang ingin kita cari, dan B adalah vektor hasil. Nah, pertanyaannya, bagaimana cara kita menemukan X dengan cara yang efisien, khususnya ketika N bisa mencapai ribuan atau bahkan jutaan dalam aplikasi nyata? Sistem persamaan linear ini muncul di mana-mana. Dalam sains dan teknik, ia muncul saat mensimulasikan fisika atau menganalisis struktur bangunan. Dalam ilmu komputer, ia digunakan dalam rendering grafika 3D dan algoritma machine learning. Dalam statistika, regresi linear berganda, dan analisis komponen utama, semuanya bermuara pada solusi sistem AX sama dengan B. Mari kita gunakan contoh konkret. Kita punya sistem 3 persamaan dengan 3 variabel X, Y, dan Z. Persamaan pertama, X ditambah 2Y ditambah Z sama dengan 2. Persamaan kedua, 3X ditambah 8Y ditambah Z sama dengan 12. Dan persamaan ketiga, 4Y ditambah Z sama dengan 2. Langkah pertama, eliminasi Gauss adalah menuliskan sistem ini dalam bentuk matriks augmented yang kita tulis sebagai kurung siku A garis tegak lurus B. Koefisien dari setiap variabel menjadi kolom-kolom matriks A dan nilai ruas kanan menjadi kolom B yang dipisahkan oleh garis tegak lurus, dan hasilnya adalah matriks berukuran 3 kali 4 ini. Nah, perhatikan pada elemen pojok kiri atas di sini, yaitu angka 1. Di sini adalah angka 1 yang disebut dengan pivot. Elemen 00 pertama yang kita gunakan sebagai pengali eliminasi. Pivot menentukan baris referensi yang akan kita gunakan untuk membuat elemen di bawahnya menjadi 0. Jika pivot bernilai 0, kita perlu menukar baris. Operasi ini nanti disebut permutasi dan akan kita bahas sebagai kasus khusus nanti. Kita mulai dari forward elimination. Tujuannya adalah membuat semua elemen di bawah setiap pivot menjadi 0, bekerja dari kolom pertama ke kanan. Pivot pertama adalah elemen posisi 1, 1, yaitu angka 1. Kita perlu menghilangkan angka 3 di baris 2 dan angka 0 di baris 3. Yang keduanya ada di kolom pertama. Untuk baris 2, kita hitung faktor pengganda yang biasa dinotasikan sebagai huruf L21.
yaitu elemen baris 2 kolom 1 dibagi pivot 3/1 sama dengan 3. Kemudian kita lakukan operasi baris 2 baru sama dengan baris 2 dikurangi 3 kali baris 1. Hasilnya 3 minus 3 kali 1 sama dengan 0 dan berhasil. Dan seterusnya untuk setiap elemen di baris 2. Untuk baris 3, faktor pengganda L31 adalah 0/1 sama dengan 0. Jadi baris 3 tidak berubah. Sekarang pivot kedua adalah elemen posisi 22, yaitu angka 2. Kita perlu menghilangkan angka 4 di baris 3 kolom 2. Faktor pengganda L32 adalah 4/2 sama dengan 2. Operasinya baris 3 baru sama dengan baris 3 dikurangi 2 kali baris 2. Hasilnya, elemen kolom kedua menjadi 0 dan elemen kolom ketiga menjadi 1 dikurangi 2 kali negatif 2 sama dengan 5. Dan ruas kanannya menjadi 2 dikurangi 2 kali 6 sama dengan negatif 10. Nah, lihat hasilnya. Kita mendapatkan matriks segitiga atas U. Semua elemen di bawah diagonal sudah 0. 3 pivot kita adalah 1, 2, dan 5. Semua tidak 0. Artinya sistem ini memiliki solusi tunggal yang unik. Setelah eliminasi menghasilkan matriks U, kita memasuki fase kedua, back substitution. Kita menyelesaikan sistem UX sama dengan C dari baris terakhir ke atas. Dari baris ketiga, kita mendapat persamaan 5Z sama dengan negatif 10, sehingga Z sama dengan negatif 2. Mudah bukan? Substitusikan Z ke baris kedua. 2Y dikurangi 2 kali Z sama dengan 6. Berarti 2Y dikurangi 2 kali negatif 2 sama dengan 6, sehingga 2Y sama dengan 2 dan Y sama dengan 1. Terakhir, kita substitusikan Y dan Z ke baris pertama. X ditambah 2 kali 1 ditambah negatif 2 sama dengan 2, sehingga X sama dengan 2. Kita mendapatkan solusi X sama dengan 2, Y sama dengan 1, dan Z sama dengan negatif 2. Dan kita bisa verifikasi 1 kali 2 tambah 2 kali 1 tambah 1 kali negatif 2 sama dengan 2, maka benar. 3 kali 2 tambah 8 kali 1 tambah negatif 2 sama dengan 12, ini juga benar. Dan 4 kali 1 tambah negatif 2 sama dengan 2 dan benar. Semua persamaan terpenuhi, maka solusi kita valid. Sekarang kita akan melihat suatu yang elegan dalam aljabar linear. Setiap operasi eliminasi baris yang kita lakukan, setiap kurangkan L kali baris J dari baris I dapat dituliskan sebagai perkalian matriks. Saat kita melakukan baris 2 baru sama dengan baris 2 dikurangi 3 kali baris 1. Operasi ini setara dengan mengalihkan matriks A dari sebelah kiri dengan matriks eliminasi E21. Matriks E21 ini bentuknya hampir sama dengan matriks identitas, hanya bedanya ada angka negatif 3 di posisi baris 2 kolom 1, tepat di posisi elemen yang ingin kita nolkan. Demikian pula untuk langkah kedua, kita punya E32 dan seluruh proses eliminasi dapat ditulis sebagai E32 dikali E21 dikali A sama dengan U. Yang paling baik, inverse dari matriks eliminasi sangat mudah dihitung. Cukup ganti tanda faktor pengganda dari negatif 3 menjadi positif 3. Artinya, inverse E21 menambahkan 3 kali baris 1 ke baris 2. Kebalikan persis dari operasi eliminasinya. Dan tentu saja, E dikali inverse E menghasilkan matriks identitas I.
Dari E32 dikali E21 dikali A sama dengan U, kita bisa memindahkan matriks E ke ruas kanan. Karena inverse E21 adalah dari E32 dikali E21 dikali A sama dengan U, kita bisa memindahkan matriks E ke ruas kanan. Karena inverse E21 adalah E21 inverse dan inverse E32 adalah E32 inverse, kita dapatkan A sama dengan E21 inverse dikali E32 inverse dikali U. Dan hasil perkalian E21 inverse dikali E32 inverse, itulah yang kita sebut dengan L. Dengan demikian, A sama dengan L kali U. Inilah faktorisasi A sama dengan LU. Sampai pada pertanyaan kritis, mengapa repot-repot menulis A sama dengan LU? Bukankah kita bisa langsung melakukan eliminasi setiap kali? Jawabannya ada di efisiensi komputasi. Bayangkan, kita perlu menyelesaikan AX sama dengan B untuk satu matriks A yang sama, tetapi dengan ribuan vektor B yang berbeda. Situasi yang sangat umum dalam rekayasa dan simulasi. Tanpa LU, setiap B baru memerlukan eliminasi penuh dari awal dengan biaya komputasi ON kubik untuk setiap kasus. Dengan LU, kita faktorisasi A menjadi LU hanya sekali saja. Dengan biayanya adalah ON kubik yang dibayar di depan. Kemudian, untuk setiap B baru, kita hanya perlu melakukan dua langkah sederhana. Pertama, forward substitution LC sama dengan B yang berbiaya ON kuadrat. Kedua, back substitution UX sama dengan C yang juga berbiaya ON kuadrat. Jauh lebih efisien kan? Jika kita menggunakan faktorisasi ini, untuk 1000 vektor B berbeda, kita hampir 1000 kali hemat proses eliminasi penuh. Inilah mengapa faktorisasi LU menjadi inti dari hampir semua perangkat lunak komputasi ilmiah modern, seperti MATLAB, NumPy, dan lain-lain. Satu hal penting lagi, apa yang terjadi jika saat eliminasi kita menemukan pivot yang bernilai 0? Kita harus menukar baris untuk melanjutkan proses. Pertukaran baris ini direpresentasikan oleh matriks permutasi P. Akibatnya, faktorisasi yang kita peroleh bukan A sama dengan LU, melainkan PA sama dengan LU. Sifat penting P adalah inverse P sama dengan transpose P. Ini adalah matriks ortogonal. Sampai jumpa di sesi berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.